Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gigi Forenama pada channel Gigi Berbagi. Hari ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana jika Anda ingin membangun sebuah website yang menyelenggarakan kegiatan e-learning. Di Unila, kita sudah memiliki platform e-learning secara online, virtual class. Virtual class ini digunakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan perkuliahan secara online. Terlebih saat pandemi corona, maka aktivitas kegiatan virtual class ini menjadi sangat masif sekali. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana jika Anda ingin membangun aplikasi e-learning menggunakan Moodle. Unila menggunakan Moodle sejak tahun 2012. Masing-masing dosen sudah memiliki akun single sign-on. Jadi sebelum menggunakan aplikasi virtual class, mahasiswa dan dosen wajib login terlebih dahulu menggunakan akun virtual class atau akun SSO yang mereka miliki. Pada aplikasi V-Class ini basisnya adalah Moodle versi terbaru, di mana kita bisa mengelola kelas, dosen bisa menambahkan mata kuliah baru, mahasiswa pun bisa mengikuti perkuliahan yang dibuat oleh dosennya. Kira-kira ini yang akan kita kerjakan, bagaimana membangun sistem virtual class atau e-learning dengan platformnya adalah Moodle versi 3. Silahkan simak video ini untuk mempelajari bagaimana proses instalasinya dimulai dari awal sampai dengan aplikasinya bisa berjalan. Oke, langsung saja kita akses ke sistem cPanel. Ini adalah sistem dashboard cPanel yang dimiliki oleh Unila. Masing-masing sivitas akademika bisa mengajukan permohonan pembuatan akun cPanel dan bisa mengelola dan membuat domain dan hosting mereka sendiri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah mendownload file Moodle terbaru. File Moodle bisa Anda akses di halaman moodle.org ya. Moodle.org sekarang sudah berada pada versi yang ketiga. Ya, jadi untuk mendownloadnya silakan Anda klik download menu downloads. Dan sekarang Moodle sudah sampai ke versi 383. Dokumen ini yang Anda perlu download langsung. Kita klik download langsung. Bisa Anda pilih format tar.gz atau format zip. Biasanya saya menggunakan format tar.gz ini ya, tgz. Kita klik download, kemudian proses download akan berjalan secara otomatis. Nah, kita lihat ukuran filenya tidak terlalu besar, hanya 50,8 MB, dan proses berjalan. Ya, selesai. Kemudian file Moodle yang sudah Anda download tadi Anda upload pada dokumen direktori public HTML ya. Di direktori public HTML aksesnya dari file manager. Anda lihat di public HTML. Nah, di sini adalah direktori web yang Anda akan kelola. Sekarang kita akan membuat sebuah direktori baru namanya kuliah. Direktori kuliah inilah yang akan menjadi direktori e-learning yang akan kita bangun. Nah, ini dokumen yang sudah saya download tadi, Moodle-LAS 38. Langsung diekstrak menggunakan cPanel dengan langkahnya adalah klik kanan, kemudian ekstrak. Oke, kita ekstrak pada folder kuliah. Proses ini akan mengekstrak dokumen Moodle format tar.gz tadi menjadi dokumen baru, ya, isinya di dalam folder Moodle. Ya, ini adalah semua dokumen yang sudah hasil ekstraksi dari Moodle. Kita pindahkan terlebih dahulu, select all, kemudian kita pindahkan ke direktori utamanya adalah direktori kuliah.
Ya, sekarang kita sudah memiliki direktori di public HTML, kemudian ada folder kuliah, lalu ada file utama dari instalasi sistem Moodle. Nah, sebelum melakukan proses instalasi, kita pertama membuat database terlebih dahulu sebagai wadah penyimpanan data dari si Moodle tadi. Bagaimana caranya? Anda kembali ke menu utama cPanel-nya, lalu Anda cari pada bagian MySQL Database ya. Di bagian database ini MySQL Database Wizard. Klik satu kali. Silakan dimasukkan parameter database yang akan dibuat. Misalnya, saya akan membuat database-nya adalah itlab unila _kuliah. Lalu klik next. Username-nya juga sama, misalnya saya buat itlab unila _kuliah. Nah, passwordnya saya menggunakan password generator dari si cPanel. Ini saya copy dulu supaya tidak lupa. I have copy, kemudian use password ya. Kita menggunakan password generator yang dibuat oleh cPanel. Kemudian sudah terisi, kita create user. Kemudian di don't save saja. Lalu untuk user tersebut kita berikan privilege full, all privilege, agar bisa mengakses database itlab unila _kuliah tadi dengan full privilege. Bisa update, delete, dan view data. Nah, ini selesai. Kita sudah memiliki username dengan username-nya adalah itlab unila dan passwordnya yang sudah kita generate tadi. Kemudian kita bergeser ke file cPanel-nya. Ya, ini kita sudah punya direktori kuliah. Maka untuk proses instalasi langsung saja Anda buka alamatnya itlab.unila.cd/kuliah. /kuliah ya. Maka sistem akan meminta proses instalasi. Proses instalasi ini untuk versi Moodle versi 3 tampilannya adalah seperti ini, berbeda dengan versi sebelumnya, versi 1 dan versi 2, lebih simple. Kita pertama diminta memilih language atau bahasa. Ya, kita pilih saja defaultnya adalah bahasa Inggris, kemudian klik next. Lalu ada confirmation path konfirmasi. Ya, jadi ini adalah untuk mengkonfirmasi path atau alamat ya, alamat yang akan nantinya digunakan dalam aplikasi e-learning yang akan kita bangun. Di sini saya menggunakan alamatnya adalah itlab unila.cd/kuliah. Kemudian direktori Moodle-nya adalah otomatis dibaca oleh sistem. Kemudian data direktorinya ini pastikan bahwa direktori Moodle data ini tidak dalam satu folder di public HTML karena sangat rawan sekali di crack ya, bisa di deface kalau misalnya Anda tempatkan dokumen data ini di dalam satu folder HTML. Lalu Anda klik next. Kemudian tipenya, tipe database-nya karena kita tadi menggunakan MySQL, maka Anda pilih MySQL, tapi jika Anda menggunakan MariaDB atau Postgre, tinggal disesuaikan saja. Ini saya pilih native MySQL. Next. Kemudian pada step berikutnya Anda diminta melengkapi data host, kemudian database name, database user, dan password. Masukkan parameter yang sudah Anda buat tadi. Username-nya ini adalah itlab unila. Database username-nya, lalu password-nya adalah ini ya. Password, kemudian database name-nya adalah sama dengan username-nya tadi. Table prefix-nya MDL, default-nya modul ada prefix-nya MDL underscore sekian ya. Database port-nya dikosongkan, Unix socket-nya juga dikosongkan. Lalu klik next. Ya, ini proses akan menjalankan instalasi, maka akan diminta oleh Moodle ada konfirmasi ya, konfirmasi bahwa kita sudah menyetujui dengan license dari copyright-nya Moodle tadi. Kita continue saja ya. Kemudian kita lihat ada pengecekan kembali. Moodle akan mengecek sistem yang kita miliki
versi PHP-nya, kemudian extension yang digunakan, pastikan semuanya berwarna hijau. Unicode database ini database versi 56, kemudian PHP versionnya adalah 71, running 7,3K. Jika semuanya sudah hijau, kita bisa lanjut. Nah, lihat pada proses pengecekan database MySQL, di sini ada warning berwarna merah. Informasinya adalah MySQL full Unicode support atau file format. Ini tidak bisa dijalankan prosesnya karena apa? Karena format MySQL yang kita buat tadi itu tidak sesuai dengan rekomendasi dari si Moodle. Sama yang ini juga, warning yang kedua juga sama. Maka kita perlu melakukan perubahan modifikasi sedikit pada konfigurasi Moodle di folder cPanel-nya. Caranya seperti apa? Anda kembali ke folder File Manager, kemudian Anda cari file config.php, ya, config.php. Kemudian di sini ada config.php. Config.php inilah yang akan perlu Anda edit sedikit. Ya, di bagian DB collocation-nya ini Anda sesuaikan menjadi UTF-8 Unicode C. Ya, UTF-8 _ Unicode C. Kemudian Anda klik tombol save. Lalu di instalasinya kita reload. Maka seharusnya warning yang berwarna merah tadi, critical, itu tidak akan muncul kembali dan Anda bisa melanjutkan ke proses instalasi berikutnya. Karena tidak ada lagi yang berwarna merah, maka kita bisa langsung klik tombol continue. Ya, proses klik tombol continue ini proses instalasi Moodle versi 3.8. Proses ini akan mengcopy database dari template Moodle versi 3 ke dalam database cPanel-nya. Akan butuh waktu. Nah, ini sudah mulai berjalan. Lihat sistem, SUSCAS, kemudian ada antivirus, ada available date, kemudian available grade, group, kemudian calculate, DB marker, multi-answer, random. Ya, ada beberapa modul, cukup banyak modul yang diinstal oleh si Moodle ini. Total generator, total health. Yang ini akan makan waktu ya, lumayan. Ya, kita lihat ini sudah selesai. Ada tombol continue, kita langsung klik tombol continue. Menunggu. Oke, nah kemudian Anda akan diminta untuk mengisi kembali format instalasi Moodle yang akan Anda kelola. Yang pertama username-nya, authentication-nya, kemudian password-nya. Ya, ini password-nya. Misalnya password-nya silakan dimasukkan. Ya, kita masukkan password untuk administrator. Unila. Kemudian first name-nya admin, username-nya user. Ini misalnya admin1@unila.cd. Pastikan yang diisi adalah yang tanda seru ya. Tanda seru itu wajib diisi. Country-nya Indonesia. Time zone-nya Asia, Jakarta ya. Asia, Jakarta. Oke, selesai. Kemudian update profile. Save. Menunggu proses instalasi. Karena kita sudah mengisikan format datanya, maka Anda akan diminta kembali untuk full site name-nya. Misalnya kuliah online. Short name-nya kuliah online kampus Unila. Default time zone-nya kita ganti, time zone-nya adalah Asia, Jakarta. Asia, Jakarta. Oke. Save register, kemudian save change. Ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah Anda diminta untuk mendaftarkan website Anda yang baru tadi di sistem Moodle. Oke,
kita sudah mengisi Indonesia, kemudian country-nya, lalu kita register site-nya. Nah, versi yang 3 ini meminta Anda harus mendaftarkan alamat website yang Anda buat. Ini mungkin untuk keperluan registrasi, untuk keperluan statistik dari Moodle. Siapa saja yang menginstal, kemudian apa nama alamatnya, dia bisa memantau. Kemudian continue, dan selesai ya. Untuk melihat tampilannya, kita logout misalnya, tampilannya adalah ini, itlab.unila.ac.id/kuliah. Baiklah, demikian saja tutorial singkat dari saya, bagaimana caranya membangun sistem online learning. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda, misalnya di sekolah yang ingin membangun sistem online atau kampus baru yang baru memulai menjalankan. Tetap semangat, bahwa untuk menjalankan sistem e-learning ini cukup mudah sekali prosesnya, tidak terlalu sulit, tidak makan waktu lama, Anda pun juga bisa melakukan. Kita lanjut ke tutorial berikutnya tentang bagaimana pengelolaan user pada video berikutnya. Saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.